Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 464. Bianca, kamu nggak tahu malu. Moralmu sudah rusak, hardik Giana sambil menggebrak meja. Dengan identitas dan statusnya, Harry tidak mungkin menikahi wanita yang sudah tidak suci. Harry mengernyit pelan, lalu berkata dengan acuh tak acuh, apa kamu sedang mencoba membuatku kesal? Aku nggak keberatan meski kamu sudah nggak perawan. Apa? Begitu mendengar ucapan Harry, semua orang kembali terkejut, terutama orang-orang keluarga Sunario. Wajah mereka memucat seperti baru melihat hantu. Kamu nggak keberatan meski aku sudah nggak perawan. Gimana kalau aku bilang aku lagi hamil? Bianca kembali melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Sebenarnya, aku sudah mengandung anak Luther. Suasana langsung gempar begitu Bianca mengucapkan kata-katanya. Kurang ajar. Bianca benar-benar kurang ajar. Bianca, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Kaonata. Beraninya kalian menyetujui pernikahan saat Bianca sedang mengandung anak haram. Kalian sungguh nggak tahu malu. Saat ini, baik orang keluarga Kaonata maupun orang keluarga Sunario sedang mengutuk-ngutuk. Beberapa anggota keluarga terdekat bahkan sampai terdiam saking marahnya. Luther sendiri juga tercengang begitu mendengar ucapan Bianca. Mungkinkah ini senjata terakhir yang dimaksud Bianca? Bukankah cara itu terlalu ekstrim? Meskipun cara ini mungkin berhasil membuat keluarga Sunario mundur dari pernikahan, hal ini juga akan merusak reputasi Bianca sendiri. Luther terkesan dengan keberanian Bianca, tetapi dia juga sedikit iba. Dia memperkirakan Bianca akan menerima banyak cacian mulai sekarang. Bianca, aku sudah menoleransimu, tapi sekarang kamu menantang batas kesabaranku lagi. Ujar Harry sambil perlahan berdiri perlahan. Wajahnya tampak sangat muram. Saat ini, Harry yang selalu bersikap datar pun tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Maaf, aku memang bersalah padamu. Sebagai gantinya, kamu bisa meminta kompensasi apa saja, kata Bianca. Kompensasi. Harry mendengus dingin dan berkata, kamu pikir kamu sangat pintar, ya? Kamu yakin bakal menang dengan cara ini? Apa maksudmu? Tanya Bianca balik dengan sedikit gelisah. Harry berkata, Bianca, aku paling benci orang yang berbohong padaku. Sebaiknya jangan biarkan aku tahu kalau kamu memalsukan kehamilanmu. Kalau enggak, jangan salahkan aku karena kasar padamu. Harry melanjutkan, selain itu, aku nggak akan menuruti keinginanmu membatalkan pernikahan kita. Kukatakan sekali lagi, kamu adalah wanitaku. Nggak ada yang bisa merebutmu dariku. Nggak peduli kamu hamil atau nggak, hidup atau mati. Selama kamu menjadi wanitaku, kamu bakal tetap di sisiku. 10 hari lagi, aku akan datang menjemputmu. Kalau keluarga Kaonata berani menolak, kalian menjadi musuhku. Kalian bisa pikirkan sendiri konsekuensinya. Tambah Harry lagi. Usai berkata begitu, Harry segera pergi dari kediaman Kaonata. Kata-kata Harry membuat Bianca merasa bak baru tersambar petir. Dia tidak menyangka Harry tetap tidak menyerah meski dia sudah melontarkan pernyataan mengejutkan tadi. Bianca, kamu beruntung karena kakakku masih menerimamu. Tapi, jangan harap sampah sepertimu bisa hidup tenang di rumah kami setelah menikah. Ujar Giana dengan sengit. Kemudian, dia pun mengikuti kakaknya pergi. Bianca, kamu benar-benar bodoh. Keluh Susan. Dia memukuli dadanya dengan marah dan melanjutkan. Padahal ini adalah pernikahan yang baik, tapi kamu malah mengacaukannya. Kenapa kamu nggak pikir panjang? Bianca, Harry bukan orang biasa. Kehamilan palsumu sama sekali nggak bisa menipunya. Takutnya kamu malah akan dapat masalah di masa depan. Ujar Kevin sambil menghela napas. Tadi, Kevin juga mengikuti Bianca bersandiwara. Dia juga berharap keinginan putrinya terwujud. Namun, Harry sama sekali tidak tertipu dan tidak berniat membatalkan pernikahan. Pasti ada cara lain, gumam Bianca sambil mengernyit dalam-dalam. Dia juga sangat tertekan karena situasi berkembang di luar harapannya. Luther, cepat tinggalkan ibu kota provinsi. Dinilai dari karakter Harry, dia nggak mungkin mengampunimu. Ujar Kevin tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Luther tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, Paman Kevin.
Harry nggak akan bisa melawanku dengan mudah. Selain itu, serahkan urusan pembatalan pernikahan ini padaku. Kalau cara lembut gagal, kita pakai kekerasan. Bab 465. Pakai kekerasan. Kevin dan yang lainnya seketika tercengang dan saling memandang dengan tatapan terkejut. Luther ingin pakai kekerasan untuk menghadapi keluarga Sunario. Bukankah ini cari mati sendiri namanya? Luther, kalau kamu mau bunuh diri, itu urusanmu. Jangan libatkan kami, ujar Susan sambil mengernyit. Di matanya, Lutherlah yang menjadi alasan Bianca memberontak dan ingin membatalkan pernikahan. Jadi, dia merasa sedikit kesal pada Luther. Harry bukan putra dari keluarga bangsawan biasa. Dia unggul dalam bidang sipil dan militer, berani dan cerdas. Lalu dia juga memiliki status jenderal. Kamu akan sulit memaksanya mundur, timpal Kevin sambil menggelengkan kepalanya. Luther justru berkata, selama dia adalah manusia, dia pasti punya kelemahan. Kalau kita tahu kelemahannya, kita bisa membalik keadaan. Masih ada waktu 10 hari. Aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Anak muda, jangan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuanmu. Jangan sampai kamu terbunuh sebagai akibatnya. Nasihat Kevin dengan serius. Dia berutang budi pada Luther. Jadi dia tidak ingin melihat pria itu mati sia-sia. Tenanglah, Paman Kevin. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jawab Luther sambil mengangguk. Bianca tiba-tiba berkata, Luther, kamu nginap di sini saja beberapa hari ini. Aku yakin Harry nggak akan berani macam-macam. Mendengar ini, Susan langsung menolak. Nggak boleh. Kalau keluarga Sunario tahu Luther menginap di sini, itu bakal membuat mereka makin marah. Lagian kita sudah terlanjur ribut sama mereka. Apa bedanya? Kata Bianca sambil mengangkat alisnya. Susan berujar dengan serius. Situasi saat ini harus bisa diperbaiki. Tapi, kalau kamu membuat Harry marah lagi, itu baru akan jadi masalah besar. Dengan kekuasaan keluarga Sunario, mereka memiliki banyak cara untuk menekan keluarga Kaonata. Ucapan Bibi Susan benar, sekarang bukan waktunya untuk bermusuhan terang-terangan dengan mereka. Beberapa hari ini, cobalah untuk nggak menarik perhatian Harry, ucap Luther sambil mengangguk. Dia tidak takut pada keluarga Sunario. Tetapi bukan berarti keluarga Kaonata tidak takut. Gimana kalau Harry berniat membunuhmu? Tanya Bianca sambil mengernyit. Luther tersenyum. Lalu menjawab, itu yang kuharapkan. Kebetulan, aku juga sudah lama nggak menggerakkan ototku. Di saat seperti ini, bisa nggak kamu serius sedikit? Ujar Bianca dengan kesal. Keluarga Sunario sama sekali tidak bisa diremehkan. Mereka bisa membunuh orang yang mereka targetkan dengan mudah. Jangan khawatirkan aku. Kamu tinggal baik-baik di rumah dan tunggu kabar baik dariku, kata Luther. Setelah berbasa-basi sejenak, Luther segera berpamitan dan pergi. Keluarga Kaonata berada dalam situasi yang sangat sulit. Mereka harus menghadapi penyihir hitam dan Harry sekaligus. Tidak ada informasi berguna soal musuh pertama, sementara musuh kedua adalah sosok yang dikenal semua orang. Akan tetapi, keduanya sama-sama musuh yang merepotkan. Dengan kekuatan Luther sendiri, menyelesaikan kedua masalah ini memang agak sedikit rumit. Dia harus memikirkan strategi yang sempurna. Setelah Luther pergi, Bianca menghela napas dan bertanya, Ayah, apa aku sudah terlalu gegabah hari ini? Tadinya, Bianca mengira bisa membuat Harry marah hingga membatalkan pernikahan. Tak disangka, rencananya gagal total dan dia bahkan membuat keselamatan Luther terancam. Mulai sekarang, Luther pasti akan mendapat banyak masalah. Kamu memang sedikit gegabah, tapi sekarang masalahnya sudah seperti ini. Kita cuma bisa pikirkan solusinya, jawab Kevin. Gimana kalau kita minta bantuan kakek? Tanya Bianca ragu-ragu. Untuk apa? Keluarga kita belum seputus asa itu, kata Kevin dengan dingin. Kevin yang biasanya selalu tenang sekarang sedikit kesulitan mengendalikan emosinya. Dia seolah-olah baru menyaksikan seseorang membuat pelanggaran yang tabu. Melihat ekspresi masam ayahnya, Bianca tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Susan yang berdiri di sebelah diam-diam menghela napas. Tampaknya, konflik antara kedua keluarga tidak akan pernah terselesaikan. Saat ini, di dalam sebuah mobil mewah yang tengah melaju di jalan raya,
Bab 466. Harry sedang bersandar di kursi dan mengistirahatkan matanya. Sekujur tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Kak, Bianca Jalang ini benar-benar keterlaluan. Kamu harus memberinya pelajaran. Hasut Gianna yang duduk di sebelahnya dengan kesal. Harry adalah pemuda kebanggaan negara. Bisa menikah dengan Harry dan bergabung dengan keluarga Kaonata adalah berkah bagi Bianca. Alhasil, Bianca berani membatalkan pernikahan di depan semua orang. Itu adalah penghinaan secara terang-terangan. Melihat Harry hanya diam, Gianna makin kesal dan berkata, "Kak, katakan sesuatu dong. Wanita Jalang itu mengkhianatimu. Apa kamu nggak marah? Tunangan Harry sudah direbut dan dihamili pria lain. Pria mana yang sanggup bersabar atas hal seperti ini?" Harry berkata dengan ekspresi datar. "Bagiku, marah juga nggak ada gunanya. Aku ingin menikahi Bianca bukan karena aku menyukainya, tapi karena aku menghargai potensinya. Jadi, nggak penting apa dia beneran hamil atau nggak. Kak, kamu sudah diselingkuhi. Masa itu nggak penting buatmu?" Kata Glenna lagi. Dia curiga dirinya sudah salah dengar. "Saat aku melakukan sesuatu, aku nggak peduli pada prosesnya. Yang terpenting itu hasilnya. Aku sudah putuskan untuk menikahi Bianca. Siapapun yang berani menghalangiku akan mati," ujar Harry dengan nada tenang. "Kak, sepertinya kamu sudah berubah," kata Gianna sambil menunduk. Setelah 2 tahun tidak bertemu, kakaknya sepertinya menjadi makin dingin dan tidak berperi kemanusiaan. Meskipun sudah diselingkuhi, Harry tetap saja acuh tak acuh. Hal ini sedikit membuat Gianna takut. "Gianna, apa yang kamu tahu soal pria di sebelah Bianca itu?" tanya Harry, mengganti topik pembicaraan. "Namanya Luther. Dia itu seorang dokter palsu. Aku pernah berselisih dengannya setelah dia mendapatkan bunga kristal darah di pelelangan tempo hari," jawab Gianna dengan jujur. Setelah kekalahannya saat itu, Gianna sudah menyelidiki tentang Luther. Dia tidak menemukan ada yang aneh dari pria itu. Harry berkata dengan datar, "Bunga kristal darah itu harta yang bagus. Aku menginginkannya. Utus beberapa orang untuk merebutnya. Sekalian habisi pria itu." "Oke," jawab Gianna dengan mata berbinar. Dia sudah lama ingin balas dendam pada Luther. Kini, segalanya akan lebih mudah dengan dukungan dari kakaknya. Der. Dalam perjalanan pulang, ponsel Luther tiba-tiba berdering. Dia memeriksa ponsel itu dan mendapati panggilan itu dari Ariana. "Luther, kamu kemana saja beberapa hari ini? Kenapa nggak kasih kabar sama sekali? Aku mencarimu ke klinik, tapi Jordan bilang kamu sudah pergi selama beberapa hari," kata Ariana. "Oh, aku lagi ada keperluan di ibu kota provinsi. Jadi belum bisa pulang untuk sementara waktu," jelas Luther. "Oh ya, pas banget. Aku juga lagi di ibu kota provinsi. Aku baru turun dari kereta. Tadinya, aku mau pamitan sama kamu. Nggak kusangka kamu sudah di sini sebelum aku," ujar Ariana. Dia terdengar cukup terkejut. "Kamu ngapain ke ibu kota provinsi?" tanya Luther. "Grup miliarder keluarga Warsono berlokasi di ibu kota provinsi. Kedatanganku ke sini tentu saja untuk mengambil alih posisi ketua," jelas Ariana. "Oh begitu," sahut Luther. "Benar juga. Ibu kota provinsi adalah tempat berkumpulnya orang-orang elit. Beberapa perusahaan dan bisnis besar biasanya memilih untuk bermarkas di sini. Makan malam denganku yuk. Ada yang ingin kudiskusikan denganmu," ujar Ariana, berinisiatif mengirimkan undangan. Luther langsung setuju dan berkata, "Oke, di mana?" "Restoran Royal," jawab Ariana. "Baik, aku akan ke sana sebentar lagi," kata Luther. Setelah Luther menyanggupi undangan Ariana, dia pun mematikan panggilan. Kemudian, dia berpesan pada sopir untuk putar arah menuju Restoran Royal. Bab 407, siang hari. Di dalam Restoran Royal. "Gianna, lihatlah. Ibu kota provinsi memang beda. Restoran mana saja terlihat begitu mewah dan berkelas. Ibu sudah putuskan. Mulai sekarang ibu akan menetap di ibu kota. Kota ini lebih besar dan makmur. Mau ngapain saja lebih leluasa. Jauh beda dengan Jiloam yang kecil," ujar Helen. Dia duduk di sebuah kursi indah sambil melihat ke sekeliling dan sesekali menghela napas. Mendengar ucapan ibunya, Ariana juga tampak tidak berdaya. Awalnya,
dia berencana datang sendirian ke ibu kota provinsi untuk mulai bekerja di grup Warsono alias grup miliarder. Namun, ibu dan adiknya memaksa untuk ikut. Mereka beralasan bahwa mereka bisa saling menjaga kalau bersama. Jadi, Ariana tidak perlu khawatir tidak ada yang merawatnya jika jatuh sakit. Kinan tiba-tiba bertanya, "Bu, apa Bibi tinggal di dekat sini?" "Ya, Ibu sudah bikin janji makan malam dengan bibi kalian. Seharusnya dia akan segera sampai," sahut Helen sambil mengangguk. Di tengah pembicaraan Helen dan Kinan, 3 orang tiba-tiba masuk dari pintu restoran. Orang yang berjalan paling depan adalah seorang wanita parubaya yang berpakaian indah. Dengan kalung, anting, dan cincin emas yang dipakai wanita itu, sekujur tubuhnya seolah-olah bersinar. Dia terlihat jelas seperti orang kaya baru. Wanita itu adalah adik Helen, Herlina Giandra. Di belakang Herlina, ada Rosalind dan seorang pemuda tampan. "Herlina, kalian sudah sampai. Cepat duduk," sapa Helen. Begitu melihat kedatangan ketiga orang itu, Helen segera berdiri untuk menyambut mereka dengan antusias. "Kak, kenapa kalian tiba-tiba datang ke ibu kota provinsi?" tanya Herlina sambil mengamati Helen dari atas ke bawah. Sambil berbicara, dia sengaja memamerkan gelang emas dan cincin emasnya. "Giana membuka perusahaan di ibu kota provinsi. Jadi kami ikut ke sini," ujar Helen sambil tersenyum. Kemudian perhatiannya tertuju pada perhiasan Herlina. "Hei, kamu baru dapat rezeki nomplok apa nih? Banyak betul perhiasan emasmu." Herlina tersenyum bangga dan berkata, "Haha, ini bukan apa-apa. Masih banyak lagi di rumah. Ini dari putriku yang berbakti. Dia baru-baru ini mendapat 200 miliar. Jadi dia membelikan aku beberapa perhiasan." "Apa? 200 miliar?" Mendengar ini, mata Helen langsung terbelalak. Kemudian, dia berkata dengan sedikit tidak percaya, "Rosalind, sejak kapan kamu jadi sehebat ini?" Ariana sudah bekerja keras selama 3 tahun untuk mendirikan grup pesona, tetapi aset lancar yang dimilikinya bahkan tidak sampai 200 miliar. 200 miliar jelas merupakan jumlah yang sangat banyak. "Bibi, apa maksud ucapanmu? Aku ini lulusan universitas terkenal. Selama ini, aku memang hebat. Kalian saja yang nggak tahu," ujar Rosalind sambil menyilangkan tangannya dengan angkuh. Setelah menjual batu safir Helen, Rosalind pergi ke ibu kota provinsi dan hidup nyaman di sini. "Maaf, Bibi nggak tahu," balas Helen sambil tersenyum. Herlina berkata dengan angkuh, "Kak, Giana butuh berapa lama untuk menghasilkan 200 miliar? 1 atau 2 tahun. Putriku melakukannya dalam 3 hari. 3 hari. Merampok bank saja nggak secepat itu," ujar Kinan sedikit curiga. "Cih, dasar norak," balas Rosalind sambil memanyunkan bibirnya dengan sinis. Helen menatap pria tampan di samping Rosalind dan bertanya, "Herlina, siapa pemuda yang di sebelahmu ini?" "Oh, dia pacar putriku, Malcolm," Herlina berkata kian angkuh. "Malcolm ini manajer grup Sutanto. Dia pemuda yang menjanjikan dan punya banyak koneksi. Oh, omong-omong, apa kalian tahu soal grup Sutanto? Ini adalah perusahaan besar dengan nilai pasar ratusan triliun." "Ratusan triliun," kata Helen dengan tampang kaget. Perusahaan dengan nilai pasar puluhan triliun saja sudah cukup hebat. Perusahaan yang bernilai ratusan triliun sungguh tidak dapat Helen bayangkan. Apakah ini adalah bukti kejayaan ibu kota provinsi?